Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang ada di Plaza Senayan. Kita akan menonton gala premier ya. Nonton perdana film Buya Hamka. Ini film yang luar biasa, berbiaya termahal di Indonesia. Diproduksi Pak Chan Parwes, dibintangi Vino G. Bastian, Laudia Cynthia Bella. Saya berdua nonton sama istri saya nih ya, Buya Hamka. Jadi film ini memang cocok ditonton bareng keluarga. Ini dia pada mendaftar, terus kemudian kita masuk. Yuk kita masuk. Tiket tetap diperiksa seperti biasa. Duduknya di D10, D11 ya. Oke. Selamat menonton. Terima kasih. Nih, suasana di bioskop sudah mulai ya. Kita menunggu tuh sebentar lagi pemutaran filmnya. Tokoh yang sangat besar. Buya Hamka adalah seorang tokoh yang lengkap. Beliau seorang kiai. Beliau juga seorang nasionalis, wartawan, sastrawan, kepala rumah tangga yang sangat luar biasa, dan tentunya juga pahlawan nasional. Dan lebih jauh, beliau juga adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama. Mungkin saya perlu cerita sedikit bahwa hari ini kita bisa berkumpul dan besok kita bisa menyaksikan film Buya Hamka volume yang pertama di bioskop. Itu semua berkat Bang Din. Jadi saya cerita, kita tepuk tangan dulu. Saya ingat 9 tahun yang lalu, saya di WhatsApp, bukan WhatsApp, masih SMS waktu itu. Bang Din, SMS saya, kurang lebihnya ya, Devarwes mau nggak mengangkat film tentang Buya Hamka. Aduh, saya langsung dulu, tapi langsung jadi Waalaikumsalam. Apabila diperkenankan, dengan senang hati saya akan laksanakan tanggung jawab dan amanah. Kurang lebih seperti itulah. Aja Bang Di simpel jawab lagi, bisa nggak hari ini langsung hadir ke kantor MUI? Aduh, saya bilang, waktu itu bukan hari rencana untuk meeting di luar, acak-acakan. Mending beneran nih sekarang, ya bisa berapa lama? Waduh, belum bisa setengah jam. Ya bismillah deh, akhirnya saya berangkat ke sana dan Bang Din luar biasa sekali hari itu memberikan kepercayaan kepada saya, seorang produser dari PT Karisma Star Vision Plus, yang kita kenal sebagai Star Vision, untuk membuat karya tentang Buya Hamka. Amanat itu adalah amanat besar dan tokoh besar. Saya mengenal Buya dari orang tua saya, dan saya pun waktu kuliah rutin menulis di panci masyarakat punya beliau. Sehingga sedikit banyak uang kuliah saya pun berkat support dari beliau. Dan akhirnya kita melalui proses panjang Bang Din. Kita menulis senarionya, melakukan riset, dan banyak sekali yang kita lakukan. Ternyata semakin mengenal Buya, semakin banyak yang kita tidak ketahui tentang beliau. Semakin besar ketokohannya, semakin jatuh cinta saya sama karakternya. Dan akhirnya setelah skripnya jadi, saya masih merasa ini belum lengkap. Apa yang ingin saya buat dengan karya ini adalah seorang tokoh yang kita bisa menjadi seperti beliau apabila kita mau, tentunya dekat dengan kita. Seorang yang rahmatan lil alamin, yang hidupnya begitu penuh kasih sayang, begitu besar tanggung jawabnya, dan hadir dalam setiap proses sejarah. Bagaimana beliau adalah seorang tokoh yang pertama kali memperjuangkan adanya manasik haji sebetulnya. Beliau yang bertemu dengan waktu itu raja di Saudi untuk bagaimana ada manasik haji. Bagaimana beliau pulang
menuliskan tentang proses haji itu seperti apa, dan itu menjadi pembelajaran yang sangat berarti bagi kita sekalian. Sulit untuk menjadikan film ini menjadi satu film, Bang Din. Kita berpikir bahwa kalau kita membuatnya singkat malah tidak utuh. Akhirnya kita pikir sudahlah, kita coba bikin karya ini sebaik-baiknya, merekrut tim terbaik di tanah air. Fajar Bustami ini kita sudah kenal. Salah satu karyanya yang mungkin yang fenomenal adalah Dilan. Semoga Buya Hamka bisa lebih hebat jumlah penontonnya dari Dilan. Dilan itu adalah film fenomenal yang penontonnya paling banyak dan hanya kalahnya sama film hantu. Jadi konon sekarang ini kalau tempat paling serem di dunia itu adanya di bioskop-bioskop di Indonesia. Isinya hantu semuanya. Dan semoga ini menjadi pencerahan, kita hadirkan sebuah film dengan tema yang berbeda, dan sebuah film yang saya harapkan bisa memberikan juga pencerahan. Kita akan menghadapi tahun politik, kadang-kadang ada friksi tentang ini kelompok nasionalis, ini kelompok konservatif. Beliau adalah dua-duanya, beliau seorang nasionalis, seorang kiai, dan bisa melakukan banyak hal yang positif, dan itulah cerminan kita sekalian yang pelajaran utamanya adalah menjadi insan yang rahmatan lil alamin. Amin. Saya jujur saja kalau berbicara tentang Buya selalu menjadi agak emosional dan selalu banyak yang ingin saya ceritakan, tapi alhamdulillah saya punya karya ini untuk bercerita bagaimana kecintaan kami terhadap Buya Hamka. Akhirnya setelah skrip pertama jadi, Bang Din, saya merasa kurang puas karena kenapa menjadi politik, kenapa menjadi kurang manusiawi gitu. Padahal yang saya inginkan adalah kisah yang manusiawi, yang dekat dengan kita sekalian. Akhirnya kita rewrite lagi, kita tulis kembali, dan akhirnya kita merasa happy. Dan setelah happy, kan ini adalah film yang Star Witches kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia. Bayangkan, film Indonesia pertama yang production house digandeng oleh Majelis Ulama Indonesia. Tanggung jawabnya berat sekali, amanatnya bagi saya besar sekali. Ini nggak boleh gagal, ini harus berhasil gitu. Bukan hanya sebagai karya, tapi sebagai dakwahnya. Nah akhirnya pada waktu itu saya mengajak, meminta Pak Napin, Pak dari Falcon Pictures untuk membaca skenario. Beliau jatuh cinta sama mereka itu dan beliau ingin bekerja sama. Falcon Pictures menghasilkan film-film box office dan promosinya juga seru besar, dan akhirnya kita hanya menggandeng Falcon sehingga ini menjadi produksi kerjasama dari Majelis Ulama Indonesia, Falcon Pictures, dan Star Vision. Dua PH besar bersama Majelis Ulama Indonesia. Dan kemudian setelah kita melakukan editing filmnya, bagian pertama itu kalau berdasarkan skenario adalah ketika Buya masih lahir, anak-anak, pulang haji sampai menikah dengan Siti Rahab. Bagian kedua adalah bagaimana beliau menjadi pimpinan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan pada waktu itu. Kemudian bagian yang ketiga, agresi yang kedua. Ini sampai kemerdekaan dan masuk lagi agresi yang kedua. Dan yang bagian terakhir itu dari perjuangan di agresi yang kedua hingga beliau menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia. Tapi kemudian kita diskusi panjang, kita punya waktu yang cukup panjang juga karena kita jeda pandemi, sehingga aja kemudian diputuskan bahwa volume 1 ini lebih baik kita angkat pada saat beliau menjadi pimpinan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Kemudian bagian kedua sampai beliau menjadi Majelis Ulama Indonesia, dan nanti bagian ketiga atau volume ketiga justru kita bercerita tentang bagaimana beliau dari kecil sampai menjadi seorang Buya Hamka. Jadi kita akan punya 3 volume, dan volume yang pertama itu akan rilis besok, dan di sini kita ada Pino Bastian
yang luar biasa sekali. Kita kasih tepuk tangannya. Bagaimana dia berperan dari Buya remaja, ya kan, waktu belajar ke Jawa dan bertemu dengan Cokro Aminoto dan sebagainya, sampai menjadi seorang ketua Majelis Ulama Indonesia dengan make up prostetik yang ya auzubillah biayanya sampai 3 miliar Pak, untuk mendapatkan karakternya semirip mungkin dengan Buya. Ya untungnya ngajinya jago Pak, jadi abad. Dan orang awak juga jadi abad. Dan kemudian Pajar Bustomi ini juga kebetulan orang awak, ya kan. Dan ya ini film untuk kita semua, seluruh umat Islam, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Ini adalah film biopik yang menurut saya akan menjadi film abadi karena tidak lekang waktu, dan seharusnya film ini bisa menjadi pelepas ya kan, kita mengenal istilah moderasi keagamaan. Nah inilah film yang harusnya semua agama pun bisa menemukan pencerahan dari seorang tokoh. Pengantar dari saya cukup sekian, mungkin kita dengar dari Bang Din. Silakan Bang Din, inisiatornya ini, tepuk tangan buat Bang Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita mengalihkan lokasi i'tikaf dari masjid ke Plaza Senayan. Karena apa yang akan kita lakukan jika kita niatkan sebagai ibadah, maka akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Suatu waktu pada tahun 2014, ketika sedang berlangsung rapat rutin Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia yang saya diamanati sebagai Ketua Umum, membahas tentang rencana pembuatan film Buya Hamka yang telah menjadi ide dari bidang seni budaya Majelis Ulama Indonesia yang diketuai oleh Kiai Haji Khalil Ridwan. Sudah berbulan-bulan, mungkin hampir setahun, tidak ada tanda-tanda mau jadi. Karena saya tahu pendekatannya bukan seperti yang telah disiapkan. Maka di tengah rapat itu saya mengirim, belum WA ya, SMS kepada Mas Farwes, sahabat baik saya yang saya kenal sebagai seorang produser film beragama Islam dan juga punya rencana untuk memproduksi film-film dakwah, dan sesekali juga datang ke pengajian Orbit di rumah kami. Saya ingat sekali singkat, Mas Farwes, MUI akan membuat film Ketua Umum MUI pertama Buya Hamka. Apakah Mas Farwes berada di daerah pusat, maksudnya Jakarta Pusat, dan jika mungkin harap singgah di kantor MUI. Sekitar 15 menit beliau datang, dan langsung MUI dan Star Vision bersepakat untuk memproduksi film ini, dan juga ditandatangani kerjasama antara Star Vision dan MUI yang saya masih ikut menandatangani. Tunggu punya tunggu, saya tidak lagi jadi Ketua Umum MUI sampai 2015. Ternyata Sang Buya belum juga hadir di layar lebar. Itulah tadi film yang memakan biaya terbesar ya, nggak usah disebut berapa triliun. Tapi saya mengatakan juga sebagai film dengan masa pembuatan terpanjang. Alasannya karena COVID, tapi juga karena persiapan yang matang. Tentu berkomunikasi dengan keluarga Buya Hamka, membuat senario
untuk juga membuat cerita dari seorang tokoh multidimensional. Tentu tidak mudah, dan alhamdulillah ya, pada Idul Fitri 1444 Hijriah sudah selesai dan akan segera tayang di bioskop kesayangan Anda. Ya. Saya mengimbau pada seluruh khalayak ramai, khususnya umat Islam, untuk berbondong-bondong menonton film Buya Hamka. Saya berkeyakinan film ini tidak sekedar karya seni, tapi adalah pesan dakwah, pesan pendidikan, dan merupakan pencerahan bagi kita semua. Oleh karena itulah, kita berterima kasih pada Star Vision dengan Mas Chan Farwes yang telah membuat produksi ini, membuat film ini, dan kepada semua yang berada di belakang layar, Mas Fajar Bustomi sebagai sutradara, dan para pemain, tadi Mas Niko, Mas Doni, dan lain-lain sebagainya. Maka karena kita sudah tidak sabar menonton, ya, minta pesan dari mantan Menteri Agama, ya, Bapak Dr. Lukman Hakim Saifuddin, untuk mungkin juga ingin menyampaikan sesuatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Din Samsudin yang saya hormati, Pak Farwes, dan seluruh tokoh-tokoh penting di belakang lahirnya film Buya Hamka. Tentu pertama saya ingin menyampaikan rasa syukur yang tiada terhingga, sekaligus apresiasi setinggi-tingginya kepada Star Vision, kepada seluruh jajaran sutradara, aktor, semua kru yang terlibat dalam pembuatan. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan rasa syukur karena Buya Hamka ini ibarat telaga, bahkan ibarat samudra yang tidak akan pernah selesai kita gali ilmunya, pengalaman hidupnya, hikmah-hikmah yang selalu ada dalam kehidupannya, karena beliau itu sungguh luar biasa. Oleh karenanya sekali lagi terima kasih Pak Farwes, Star Vision, Pak Din tentunya sebagai inisiator. Ya tentu karena ini film yang sangat baik, kita tahu siapa Buya, maka tentu saya menghimbau, menyerukan kepada semua warga bangsa ini, tidak hanya umat Islam, semua warga bangsa menurut hemat saya wajib menonton film ini untuk bisa memetik pelajaran, mengambil hikmah dari Buya Hamka. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ide dari Komisi Seni Budaya MUI adalah untuk mendokumentasikan menjadi pelajaran sejarah dari para mantan Ketua Umum MUI. Buya Hamka Ketua Umum pertama, dan ada beberapa Ketua Umum sebelumnya. Dan dalam hitungan sejak beliau wafat sehingga film ini dibuat sekitar 30-an tahun. Maka nanti Mas Farwes silakan buat lagi film mantan-mantan Ketua Umum MUI. Ada Kiai Haji Syukri Ghazali setelah Buya Hamka, Kiai Haji belum, Kiai Haji Hasan Basri, Kiai Hasan Basri, Kiai Haji Ali Yafi, Kiai Haji Sahal Mahfud, kemudian Din Syamsuddin. Jadi kalau Buya Hamka 30 tahun lebih baru dibuat filmnya, mungkin bisa bikin film tentang saya 30 tahun setelah wafat. Itu pun kalau yang punya Star Vision masih hidup. Terima kasih. Nah, mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin semua yang di sini udah nggak sabaran. Saya cuma mau ngucapin banyak-banyak terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala, semua yang hadir di sini, dan tentunya yang selalu saya doakan setiap hari Pak Din, karena menurut saya tanpa adanya gagasan Pak Din, film yang
membuat saya ingin berhenti bikin film, mau belajar ngaji terus-menerus gitu ya. Ini bisa terlaksana. Saya selalu mendoakan semoga Pak Din sehat, penuh keberkahan dan jangan berhenti. iya, insya Allah enggak. Karena dimarahin sama ulama-ulama, ya nggak boleh berhenti, harus bikin film terus gitu katanya. Nah terus setiap keberkahan, setiap kebaikan-kebaikan, ataupun jika ada ayat-ayat yang ada di Quran ini memberikan pahala, saya doakan yang pertama untuk Pak Din, insya Allah. Dan saya berharap banget, ini cerita tentang orang baik, dan saya berharap banget film itu cerminan sebuah bangsa. Saya sedih sekali kalau tadi Pak Waris bilang tempat paling serem adalah di bioskop. Saya sedih banget sebagai orang yang belajar film, kuliah film, karena ketika sebuah film komedi sukses di sebuah negara, negara itu akan dicap warganya suka humor. Tapi saat ini kita sedih sekali, film yang nomor satu kita adalah film horor. Saya tidak percaya kalau warga Indonesia itu cuma suka film horor. Saya percaya warga Indonesia itu warga yang religius, punya agama. Dan saya berharap film tentang pahlawan nasional ini menjadi film yang sukses dan bisa dianggap bangsa kita lah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Sekian Pak Din. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau mengucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah. Sambutan dari Pak Fajar, sutradara. Agar film ini bisa menjadi berkah buat kita semua, dan lewat film ini tersebar kebaikan untuk bangsa kita, dan semoga akan banyak lagi lahir hamka-hamka muda di Indonesia. Dan semoga film yang akan tayang di bulan yang baik ini, bulan Ramadan menuju hari kemenangan, bisa bukan hanya sekedar menjadi tontonan yang menghibur, tapi bisa menjadi tuntunan buat kita semua. Tidak ada yang sempurna, sama seperti film ini, pasti ada banyak kekurangan, ada kelemahan. Tapi di balik itu semua, kami sudah berusaha sebaik mungkin untuk memberikan sebuah kontribusi yang luar biasa dari masyarakat film Indonesia sebagai bakti kami kepada bangsa ini, kepada para ulama kami, para tokoh-tokoh negara ini. Semoga bangsa ini akan terus mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih Pak Din atas restu dan inisiatifnya untuk membuat film ini sehingga kami bisa berdiri di sini sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengucapkan selamat menonton, saya mau memperkenalkan, ini ada sahabat saya, aktor top, Doni Kusuma. Beliau berperan di film Buya Hamka, Allah di volume ketiga ya kita. Mau ada yang sampein? Terima kasih Pak Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu malam hari ini. Saya hanya pesan sedikit saja, tadi sudah disampaikan semuanya oleh Pak Parwes, Pak Fajar, Vino, Pandi, dan Pak Lukman. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini bisa menyaksikannya dengan baik, karena di film ini kita bisa melihat kehebatan seorang, kearifan seorang ulama yang mungkin kita hanya tahu dari buku, dari cerita saja, tapi kita memvisualisasikannya, dan ini merupakan, kalau saya bilang, merupakan karya yang terhebat selama ini dari Mas Fajar dan juga Pak Parwes. Kita berikan tepuk tangan untuk beliau, karena filmnya sangat bagus sekali. Saya nggak mau spoiler nanti Pak, nanti dimarahin soalnya. Jadi nikmati, kalau memang bagus, tolong disampaikan kepada teman-teman semua yang ada, karena ini merupakan satu pelajaran seorang tokoh ulama Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, selamat menonton. Terlihat sebagai penutup, mungkin saya ingin menyampaikan juga, Bang Din, di antara kawan-kawan yang nonton hari ini juga ada rombongan dari lembaga sensor film ya. Ya kan? Jadi lembaga sensor film pun meloloskan film ini untuk semua umur, Bang Din, sehingga bisa ditonton oleh seluruh keluarga di tanah air, dan kita jadikan film perayaan hari kemenangan. Tapi kita bisa mulai nonton besok. Jadi kalau masih mau itikaf besok nggak apa-apa, nanti nonton pas lebaran, atau ya mudah-mudahan ini kita bisa bergulir terus dan jadi lokomotif untuk lahirnya karya-karya film-film yang mempunyai pesan-pesan dakwah.
Assalamualaikum warahmatullahi Selesai sudah putaran film ini. Film merupakan sebuah film yang saya rasa bukan hanya sebuah film, tapi merupakan sebuah film dokumenter yang akan bisa dilihat di zaman ini, di zaman sekarang, dan di zaman yang akan datang. Buat generasi kita, generasi umat, dan generasi bangsa ini. Film ini menjadi sesuatu yang penuh dengan nilai dan memberikan kekuatan sesungguhnya jati diri bangsa, jati diri dan semua orang atas bangsa yang kuat dan penuh dengan makna dalam kehidupannya dan manfaat banyak. Itulah yang saya lihat dari film ini. Buya Hamka. Film ini film dari skit pertama atau gelombang pertama. Gelombang kedua akan berlangsung nanti akan juga dan gelombang ketiga. Saya berharap seluruh rakyat Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa menyaksikan dan menonton film ini. Ini adalah film bagi peradaban kita. Peradaban Indonesia Raya, peradaban umat. Terima kasih. Apa kesannya Ustaz? Ya, alhamdulillah saya bersyukur bisa ikut menyaksikan film yang sangat baik ini, film Buya Hamka, dan yang sangat terkesan meskipun tentu sebagai tokoh ulama, sebagai tokoh pergerakan, sebagai tokoh nasional kita semua sudah tahu. Tapi hal yang baru menurut saya adalah beliau sangat memegangi prinsip monogami dalam hidupnya. Buat saya itu sangat menarik. Meskipun ada ajakan untuk berpoligami, beliau tetap memegangi prinsip bahwa suami itu harus adil, dan karenanya dia tetap monogami yang dia jalani. Ini sesuatu yang sangat menarik. Selain juga peran istrinya yang juga saya baru tahu betapa besarnya peran perempuan istrinya dalam mendampingi Buya Hamka, sehingga buat saya itu pendidikan keluarga yang baik sebenarnya bagi kita semua. Demikian. Saya sudah nonton filmnya. Ini film yang luar biasa buat saya. Banyak hal-hal yang sama, apalagi ada banyak kesamaan dengan saya. Buya Hamka seorang penulis, saya seorang penulis, dan salah satu inspirasi terbesar saya ya Buya Hamka. Menulis lebih dari 114 buku kalau tidak salah. Membuat saya bercita-cita ingin juga menulis lebih dari 100 buku seperti Buya Hamka. Banyak nilai-nilai yang saya dapatkan dari film ini. Nilai tentang perjuangan, tentang Islam, memperjuangkan dakwah, berjuang untuk hidup menghidupi keluarga, dan berjuang untuk hidup untuk Islam, dan berjuang untuk Indonesia. Saya melihat sebuah sosok yang sangat manusiawi, seorang pejuang, dan sosok yang sangat cinta keluarga. Menarik sekali, ternyata di balik sosok Buya Hamka yang begitu luar biasa, peran istri itu begitu besar. Mungkin motivator terbesar Buya Hamka itu adalah istri. Jadi film ini tentu sangat cocok ditonton oleh keluarga, sangat cocok ditonton oleh banyak orang. Yuk kita tonton sama-sama film ini. Selamat menonton, worth it ya, dengan nonton film.